Dalam perjalanan pulang kerja, pekerja ini melihat gadis yang terbaring tak sadarkan diri di jalan. Jadi dia membawa gadis itu pulang, dan bersiap mengemas pangsit untuk dimakan. Siapa sangka gadis ini dibius oleh orang lain. Di bawah rayuan gadis ini, keduanya secara tidak sengaja menjalin hubungan satu sama lain. Kemudian gadis itu mengetahui bahwa dia hamil. Jadi ia mengendarai mobil mewah ke lokasi konstruksi untuk mencari pria itu. Tiannin, siapa kau? Apa yang kau cari? Aku hamil, bayi itu milikmu. Para pekerja memandangi gadis yang bahkan lebih cantik daripada di foto, dan menyadari dirinya adalah seorang dewi di dunia bisnis ternama. Pria itu memberitahunya bahwa selama bayi itu miliknya, dia pasti akan bertanggung jawab. Tanpa diduga gadis itu berkata, kau tidak perlu bertanggung jawab, aku hanya membutuhkanmu untuk pergi bersamaku ke rumah sakit. Lalu masalah ini dianggap selesai. Apakah wanita itu nyata? Kemudian keduanya segera pergi ke rumah sakit. Pria itu memberitahu bahwa dia akan bertanggung jawab. Namun gadis itu masuk ke ruang operasi. Tepat ketika hendak menandatangani surat aborsi, dia teringat kata-kata yang diucapkan pria itu. Jika bayi itu milikku, maka aku akan bertanggung jawab atasmu dan bayinya sampai akhir. Gadis itu sangat ragu-ragu. Jadi dia segera berpikir untuk membiarkan dia menentukan nasib bayinya. Kau adalah Tiannin bukan? Tanda tangani kertas ini. Apakah kau tidak membutuhkan bayinya lagi? Bukannya wanita itu juga ratu komersial kota Zonghai? Bisakah orang sepertimu bergaul dengannya? Petani mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan makanan. Bagaimana menurutmu? Aku bukan bermaksud untuk tidak menghormatimu. Hanya saja aku sudah akan menikah. Aku akan menjadi calon istri dari putra wali kota Zonghai. Apakah kau benar-benar ingin menikah dengan orang jahat itu? Entah aku menikah atau tidak. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan memaafkanmu. Jadi aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kau masih ingin bertanggung jawab atas bayi itu? Jika kau terus bertanya seperti itu, aku pasti akan menjawab bahwa aku akan mengambil tanggung jawab sampai akhir. Jatuhkan aku. Jika kau ingin menggugurkan anakku, kau bahkan tidak bisa masuk ke ruang operasi. Lepaskan aku. Apakah ada orang sepertimu yang bahkan menggigit suaminya? Kaulah yang pertama kali menggodaku. Jadi kemana aku harus pergi sekarang? Pergi ke rumahku. CEO wanita itu membawanya kembali menemui orang tuanya, untuk memperjelas hal tersebut. Siapa sangka pria kaya raya ada di rumahnya saat ini, dan ia ditawari lebih dari 100 juta yuan. Tuan Muda Cao datang ke rumah kami untuk membicarakan pernikahan. Dia setuju untuk memberikan 100 juta yuan sebagai mahar, untuk mengatasi situasi keuangan keluarga kami yang buruk, dan membantu keluarga kami keluar dari masalah. Tapi ia punya satu syarat. Syarat Tuan Muda Cao adalah berhubungan seks sebelum menikah. Aku tidak setuju. Kalau tidak setuju, biaya pernikahannya 100 juta yuan akan batal. Keluarga Trin berada pada ujung tanduk, dan aku adalah anggota keluarga Trin. Berkorban demi keluarga adalah hal yang wajar. Urusan ini bukan giliranmu yang memutuskan. Tepat ketika pria itu mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, dia menyuruh Tuan Muda Cao untuk segera pergi. Tuan Muda Cao biasanya sangat suka memerintah, sehingga dia terbiasa dengan hal itu. Jadi bagaimana dia bisa menjaga pekerja sepertinya? Berlututlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kau ini siapa? Aku beritahu kau, setiap meter tanah di kota Zonghai adalah milikku. Berani-beraninya kau memukulku. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, biarkan aku mengalahkanmu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Dalam beberapa hari aku akan membawakan hadiah itu untukmu. Aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia. Apakah kau baik-baik saja? Orang gila itu berani memukulku. Aku pasti akan membuat orang gila itu mati. Tiannin, menurutku kau harus segera pergi. Aku mempunyai kartu rekening. Di dalamnya ada sejumlah uang. Ambil ini dan segera tinggalkan kota Zonghai. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika kau terus datang untuk menimbulkan masalah. Aku tahu kau petarung yang sangat baik. Tetapi Tuan Muda Cao memiliki kekuasaan. Sendirian sepertimu tidak dapat melawannya. Jadi cepat ambil uangnya dan pergi dari sini. Oke, serahkan semuanya padaku. Kau hanya perlu yakin untuk menjaga kehamilanmu. Aku akan bertanggung jawab untuk kau dan bayinya. Kau hanya perlu menunggu aku datang, dan memberimu hadiah, lalu menikah denganku dan melahirkan seorang anak yang besar dan sehat, menciptakan keluarga yang rukun. Tapi Tuan Muda Cao takkan melepaskan kita. 3 tahun telah berakhir. Selamat datang kembali Tuan Muda. Ya Tuhan, aku tidak menyangka bahwa ketua kapitalis Tin Ngao sangat kaya dalam rumor yang beredar. Ada juga ratu keuangan bernama Tan Tietu. Mengapa dia muncul di sini? Aku tidak salah dengar. Tapi dia memanggilnya Tuan Muda. Tuan Muda telah mengikuti perintahnya dan melepaskan seluruh asetnya. Sekarang properti Tin Ngao dijalankan olehmu. Tuan Muda, aku juga telah mengatur sekretaris pribadi untukmu. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah aku benar-benar dapat melakukan apapun? Ya, Tuan Muda, silakan masuk ke dalam mobil. Kemana kita pergi? Aku mengikuti instruksi orang tua dan mengatur untukmu sebuah villa di pusat Zonghai. Tempat itu akan menjadi kediamanmu di pusat kota. Oh benar,
Aku masih punya sesuatu yang perlu kau lakukan. Tolong persiapkan mahar untuk pernikahanku. Karena aku akan segera menikah, aku juga ingin pergi ke keluargaku untuk meminta restu pernikahan. Jadi, pasti jangan lalai. Menurut pandangan bawahan, 9 item pertunangan mutlak diperlukan. Dan setiap item harus berbeda. Itu merupakan standar tertinggi hasil keterlibatan. Dengan setiap mahar yang diberikan, semua orang pasti mengaguminya. Berdasarkan identitas tuan muda, barang-barang itu tentu saja bukan barang biasa. Menunggu 9 mahar tiba memang menjadi hal yang menyenangkan. Itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Oke, sesuai pengaturanmu. Aku ingin masing-masing dari 9 mahar itu diberikan satu persatu. Baik tuan muda, aku harus menyadarkan Tiet bahwa mereka harus menikahkan putri mereka denganku. Apa hubunganmu dengan Tien Nin? Apa yang dia katakan kemarin? Ya, aku hamil. Bayi tersebut adalah anak Tien Nin. Dasar bodoh. Reputasi seluruh keluarga telah dirusak olehmu. Kali ini keluarga kita akan dianggap menyedihkan. Ayah, jangan marah. Kontak telah dibuat, memang benar. Tapi tahukah kau bahwa yang kau perbuat itu memalukan? Jika kau membuat ayahku marah, aku akan membuatmu membayarnya. Kau ingin aku mati agar kau puas bukan? Mahar pengantin telah tiba. Tolong bawa wanita itu keluar untuk menerima mahar. Apa yang sedang terjadi? Nona Trin, mohon sarannya permaisuri tuan muda. Kami memberikan mahar pertama untuk pengantin wanita, dan mengajak pengantin wanita itu memeriksa. Ini adalah hadiah untukmu. Kalung yang sangat besar, harganya pasti lebih dari 10.000 yuan. Lihatlah berlian dan warnanya. Apapun lebih dari jumlah tersebut, kalung ini mempunyai nama hati abadi, dan didesain oleh desainer perhiasan papan atas di dunia. Ini adalah pekerjaan terakhir dari Mai Tuyet, dan juga disebut operatif produk akhir. Tuan muda keluargaku menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membelinya. Ini adalah hadiah pertama untuk pengantin wanita itu. Apa? Kalung hati abadi. Harganya lebih dari 10.000 yuan. Tuan muda, hari ini adalah pertama kali barang ini diberikan. Tunggu sampai semua hadiah pengantin diberikan. 9 mahar akan dipersembahkan kepada wanita itu. Aku mengerti. Aku harus mendengarkan perintah tuan muda. Siapa yang akan bertindak seperti itu? Siapa yang dapat memberi mahar begitu mahal di daerah ini? Siapa lagi jika bukan Cao Sao? Dia memiliki kontrak pernikahan dengan putriku. Memangnya siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah kau tidak punya otak? Benar, di kota Zonghai ini, kecuali Cao Sao. Memangnya siapa lagi yang bisa bermurah hati? Cao Sao adalah pria muda, berbakat dan penuh hormat. Karena aku ingin menikah, aku tidak tahu seberapa rendahnya pikiranmu. Sedangkan jika bersamaku, kau akan tinggal dalam kebahagiaan tanpa mengetahui bagaimana menikmatinya. Aku tidak menyesalinya. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan pernah menikah dengan Cao Sao. Jika mahar ini diberikan oleh Cao Sao, maka aku akan mengembalikannya. Apakah kau tidak mengetahui benar dan salah? Tuan muda telah tiba. Silakan masuk ke dalam. Bukankah itu kalung hati abadi? Itulah yang diinginkan oleh pamanku dan aku sendiri. Ternyata seperti itu. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Mahar ini tentu saja dibawa oleh keluarga Cao. Tuan muda Cao bisa menikah denganmu. Itu sungguh merupakan berkah yang bisa bertahan selama beberapa generasi. Dengar, Tuyet, semua orang memintamu menikah dengan Cao Sao. Bukannya aku menyakitimu, dia memberi hadiah yang sangat berharga. Apakah kau pernah menghadiahiku? Kau akan segera menikah secara resmi. Tak perlu malu lagi. Cepatlah, ini sangat menyenangkan. Tien Nin, aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Berlututlah, kemarin aku memberimu pelajaran, dan hari ini kau telah melupakannya. Aku akan membantumu mengingatnya. Tien Nin, di belakangnya adalah keluarga Cao. Kau pergi dulu. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Pergilah, jika kau bisa pergi. Rekan-rekan, jangan biarkan dia pergi dari sini. Tien Nin, jangan lakukan itu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini karena Tuyet. Hari ini aku akan memberimu satu pelajaran. Tunggu aku. Aku akan membuatmu membayar atas semua hal yang telah kau lakukan. Tuan muda Cao adalah orang tulus yang datang untuk memberikan mahar. Namun dipukuli oleh orang gila ini. Siapa yang memberitahunya bahwa mahar ini diberikan oleh Cao Sao? Jadi jika itu tidak diberikan oleh Cao Sao, mungkinkah kau memberikannya kepadaku? Itu benar. Aku yang memberikannya. Kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Setiap kalimat yang dia katakan adalah kebohongan. Apakah menurutmu kita idiot? Apa yang harus dilakukan sekarang? Akankah tuan muda Cao tidak menikahi Tin Tiet lagi? Berapa banyak uang yang kau miliki? Aku sendiri tidak tahu. Bolehkah aku berdonasi untuk membeli manik kalung ini? Aku tidak tahu apapun tentang dirimu. Dengan penampilanmu yang buruk, mungkinkah kau membeli kalung mahal seperti ini? Tien Nin, apakah ini benar-benar hadiah darimu? Memang benar itu diberikan olehku. Sudah kubilang aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Cukup, aku telah bertemu banyak penipu. Tapi aku belum pernah bertemu seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Sekarang keluarkan orang ini untukku. Tien Nin, sebaiknya kau pulang dulu, sisanya bagiku untuk berbicara dengan semua orang. Oke, kemudian tinggal di rumah dan menunggu hadiah kedua tiba. Aku jamin kau akan menyukainya. Sampai saat itu tiba,
Aku akan membuat orang-orang yang ragu terdiam. Bajingan ini, apakah kau masih ingin menimbulkan banyak masalah di sini? Itu semua adalah bencana yang kau sebabkan. Kalau bukan karena konfrontasimu dengan anggota keluarga Cao, masalah seperti itu takkan datang. Sudah kubilang, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku akan mencari Cao Tieu. Katakan saja bahwa pekerja pedesaan itu memaksamu. Aku hanya perlu Cao keluar dan membunuh orang itu. Jika seperti itu maka tidak akan ada bukti pembunuhan. Begitu saja. Sudah kubilang, aku akan menanganinya sendiri. Namun tidak seharusnya kau menggunakan trik seperti itu. Baiklah kalau begitu. Yang ada hanya Nona Tan Cao. Itu ada di tanganmu. Biarkan aku melihat betapa bertanggung jawabnya kau. Ayo kita pergi. Ayah, jangan pergi. Kami hanya ingin kau menikah dengan Cao Shao, lalu menjadi nyonya dari Cao Shao. Kau harus membantu keluarga ini. Mengapa kau melakukan itu, Ibu? Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Yen Tan Tie dari Capital Tinnao. Jika Tie Tu bisa berinvestasi di perusahaan kita, maka kita bisa diselamatkan. Kau harus meyakinkan Paman Tie Tu untuk berinvestasi di perusahaan kami. Aku akan melakukan itu. Apakah ada yang salah dengan kedatangan Tuan Muda ke sini hari ini? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan lupa. Aku datang ke sini untuk memintamu mempersiapkan mahar kedua. Jadi mahar seperti apa yang Tuan Muda ingin persiapkan? Nona Tuyet pasti akan terharu sampai menitikkan air mata. Ada banyak orang juga yang akan mengucapkan terima kasih. Tuan Muda, kalau saja dia tidak merasa buruk, lalu lakukan itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Biarkan aku mengantarmu pergi. Tidak perlu. Bersiap-siaplah. Ada seseorang di luar. Dan dia menyebut dirinya Nona Tuyet. Dia mengatakan ingin bertemu denganmu. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke sini. Aku tidak punya waktu untuk itu. Sebaiknya kau memintanya pulang. Bukankah Tuan Muda kita mencoba menikahi Nona Tuyet? Kami melakukan itu dengan Nona Tuyet. Aku hanya mendengarkan instruksi Tuan Muda. Aku hanya melakukan itu karena aku ingin yang terbaik untuk Tuan Muda. Aku memanggil semua orang ke sini. Semuanya coba pikirkan tentang hal ini. Apakah ada cara untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan? Awalnya keluarga Cao setuju untuk berinvestasi 100 juta di perusahaan kami, dan membantu perusahaan kami mengatasi rintangan sulit ini. Namun sebagian orang tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Urusan publik adalah urusan publik. Masalah pribadi adalah masalah pribadi. Perusahaan mempunyai masalah keuangan. Kenapa kau hanya menunggu pernikahan untuk menyelesaikan masalah? Apakah manajer umum Trinity bisa menghadapi masalah kritis ini? Kau harus mengambil tanggung jawab untuk itu. Aku telah menghubungi nyonya muda dari perusahaan Tinnao. Aku memintanya untuk berinvestasi di perusahaan kami. Apa yang nyonya muda itu katakan? Nyonya muda itu sibuk dengan pekerjaan. Saat ini aku belum bertemu dengannya. Kau belum pernah bertemu dengannya. Jadi apa yang kau bicarakan? Tapi kau menyakitiku dan tidak punya uang untuk dibelanjakan. Itu membuatku kehilangan muka. Dan aku tidak akan memaafkanmu. Benar, beberapa orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan tidak memikirkan berapa banyak orang yang tersisa. Kau juga butuh uang untuk membeli perhiasan. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan menikah dengan Cao Shao. Tentang masalah keuangan perusahaan. Semoga semua orang memberiku sedikit lebih banyak waktu. Aku pasti akan melakukannya. Cao Ngok Min, kau di sini untuk apa? Kenapa kau tidak menyambutku? Selamat datang, Tuan Muda Cao Shao. Tadi malam kau memberikan mahar pengantin hingga detail kecilnya. Hari ini kau telah menjadi cucu ipar di keluarga kami. Bagaimana itu mungkin? Menjauhlah. Apa yang kau inginkan? Tanda tangani kontrak ini untukku. Mulai sekarang kau akan menjadi wanitaku. Apapun yang aku minta harus kau lakukan. Pakai ini, lalu aku akan meninggalkan cara hidup untuk kalian. Cao Ngok Min, keluar dari sini. Jangan terburu-buru. Nona Tuyet, aku tahu kau tidak akan patuh mengikuti hal itu. Tidak masalah, aku membawa beberapa teman. Biarkan dia masuk ke sini. Presiden Fuong, Presiden Li, Ketua Zhou, Dang Tong. Mengapa semua orang datang ke sini? Direktur, semuanya datang ke sini. Kenapa kau tidak mengumumkan apapun? Tuan Muda Cao, mari kita mulai. Langsung saja ke masalah utama. Aku datang ke sini karena aku ingin perusahaan Trin yang berutang kepada kita lebih dari 1 miliar segera membayarnya. Ketua Fuong, tunggu. Surat promes yang kami hutangkan kepada perusahaanmu. Tampaknya masa berlakunya lebih dari 1 bulan lagi akan habis. Mungkin kau belum melihat kontraknya dengan cermat. Lihat kontraknya baik-baik, dalam situasi khusus. Bank kami meminta pihak lain untuk segera membayar. Oh benar, jika kau tidak membayar hari ini, kemudian kita harus menerapkan tindakan paksaan. Kebetulan sekali aku datang ke sini. Bank juga menurunkan pemberitahuan pengembalian dana, dan meminta perusahaan Trinity untuk membayar dengan cepat, lebih dari 7.000 yuan untuk kami. Dan bank kami juga butuh 8.000 yuan. Kami meminta perusahaanmu untuk segera membayar. Kakek, apakah kau baik-baik saja? Presiden Bank, kau juga tahu, semua orang melakukan hal yang sama sekarang. Mereka ingin memaksa kita mati. Aku berharap semua presiden di sini memberiku lebih banyak waktu. Tuan Cao Shao, Tie Tuyet tidak mengerti. Mohon maafkan aku sekali lagi.
Aku mohon padamu, setujui kontrak itu dengan cepat. Apakah kau ingin melihat kita menjalani kehidupan yang keji, dan membuat kita mengalami kebangkrutan? Tidak ada yang baik untukmu. Tuan Muda Cao Sao, aku akan berlutut dan memohon, jangan lakukan itu. Cepat berdiri. Pria tua, sepertinya kau tidak dapat memahami apa yang aku katakan. Tie Tuyet, demi kelangsungan hidup keluarga, aku hanya mengandalkanmu. Anggap saja kakek memohon padamu. Karir perusahaan Trin Gia sudah beberapa tahun berdiri, dan ini tidak bisa dihancurkan di tanganmu. Kakek, ayah, kenapa kau berkata seperti itu kepada Tie Tuyet? Singkatnya semua ini karena anak itu. Kenapa kau terus memaksaku? Apalagi dia masih dengan berani mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh. Dia selalu mengatakan akan bertanggung jawab. Tahun itu dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan memastikan kehidupan yang bahagia, dan tidak perlu memikirkan uang. Apakah kau lupa, Trin Tin Tuyet, jika kau tidak setuju, kau akan bersalah dengan keseluruhan program. Jadi kau tidak layak menjadi manusia. Cepat selamatkan putri kita. Mereka hanya ingin memaksakannya. Trin Tin, kesabaranku ada batasnya. Cao Ngok Min, aku tidak akan pernah menikahimu. Aku akan menggunakan hidupku sebagai balasan semuanya. Jika kau ingin mati seperti itu, maka aku akan menjadi salah satu orang yang membuatmu menderita. Tangkap dia untukku. Tuyet Tuyet, apakah kau baik-baik saja? Mahar pengantin kedua datang. Silakan tunjukkan kepada wanita muda itu untuk diterima. Nona Trin, ini adalah mahar kedua untuk pengantin. Tuan muda kita yang memberikannya kepadamu. Ini adalah kontrak investasi keuangan. Nona Trin, apakah kau puas dengan kontrak ini? Apakah itu benar-benar kontrak investasi keuangan? Coba kulihat. Ayah, ini benar. Grup Tin Ngao menginvestasikan modalnya pada perusahaan kita. Apa? Tin Ngoai mengucurkan modal untuk proyek tersebut. Waktunya tidak terbatas. Manfaat keuntungan 0%. Berapa jumlahnya? Jangan terburu-buru. Sudah kubilang. Serahkan saja kepadanya. Semoga kita beruntung. Anak baik. Lihatlah, kapitalis Tin Ngao berinvestasi pada kami. Mereka berinvestasi lebih dari 20 miliar yuan. Apa? 20 miliar yuan. Ini berarti masalah kita telah terselesaikan. Aku harus membeli jet pribadi, kapal pesiar pribadi, dan liburan di resort mewah. Aku akan melihat siapa yang berani membuat masalah di depanku lagi. Aku akan pergi untuk berjalan-jalan. Akhir-akhir ini kulitku menjadi lebih panas. Aku juga harus memperbaikinya. Hebat sekali. Kalian memerintahkan kelompok aktor ini untuk bertingkahlah seperti ini. Sayangnya kapitalis sombong dan sangat kaya ini tidak tahu Chu Yen Tan ada di sini. Memangnya siapa yang pernah berbisnis tanpa mempunyai keuntungan sama sekali? Keluargaku adalah keluarga terkaya di kota Trunghai. Bahkan jika ayahku melakukannya, kau tidak dapat mendapatkan kontrak ini. Tapi tidak masalah, kau akan menjadi istriku. Siapa yang bisa memberikan kontrak lebih dari 20 miliar yuan? Apakah ini palsu? Siapa bilang mahar tuan muda kita palsu? Sekarang segera berikan 20 miliar yuan. Itu, butuh beberapa waktu untuk memberikan uang sebanyak ini. Dalam 1 menit, jumlah uang lebih dari 20 miliar yuan akan ditransfer ke rekeningmu. Silakan periksa. Cepat periksa saldo akun perusahaan. Rekening perusahaan kita benar-benar mempunyai 20 miliar yuan. Itu hanyalah arogansi kapitalis. Apakah itu benar? Siapa yang bisa membawakan mahar pengantin sebanyak ini? Aku ingin tahu nama tuan muda kalian. Jika kau ingin tahu, kau harus berlutut. Dasar jalang. Apakah kau ingin mati? Beraninya kau menyerang tuan muda Cao. Sekelompok orang ini tidak tahu apa-apa. Paman kedua. Pada dasarnya dia tidak menganggap keluarga Cao sebagai keluarga yang berkuasa. Apa yang akan kita lakukan? Kau harus menghadapinya. Tuan Duong. Biarkan aku yang menghadapinya. Sialan, inilah akibat berani melawan keluarga Cao. Apakah kepala pelayan baik-baik saja? Berhenti. Sekelompok orang ini lebih kuat dari kita sekarang. Cepat beritahu tuan muda. Biarkan mereka. Tunggu saja sampai tuan muda mereka datang ke sini. Lalu kita akan langsung menanganinya. Tuan muda, hasilnya sangat bagus. Aku telah berhasil dikalahkan oleh tuan muda. Kau sangat hebat. Tampaknya kau menjadi wanita yang paling bermanfaat untukku. Tim yang kami minta untuk memberikan mahar mengalami masalah. Apa yang terjadi? Cao Ngok Min kembali menimbulkan masalah. Mereka melukai kepala pelayan. Dia juga dipermalukan di depan semua orang. Nampaknya dia ingin mati. Lu Tu Hai, segera siapkan pesawat untukku. Dalam waktu 5 menit. Aku ingin sampai di sana. Baiklah tuan muda. Tunggu, aku akan mengganti pakaian. Tuan muda, jangan lupa saran ayahmu tadi malam. Orang-orang yang tidak dikenal membawa mahar ke rumah Trin Tin. Sangat berani. Penampilan gadis itu tidak terlalu buruk. Tapi tetap saja situasi keluarga agak buruk. Nak, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin menikahinya kan? Oke. Tapi jika aku harus setuju denganmu, ada 2 syarat. Pertama, soal pemberian pengiring pengantin, itu akan diberikan kepada Yen Tan. Terlebih lagi, ketika 9 mahar telah selesai diberikan, jangan ungkapkan posisimu sebagai tuan muda tidak. Anggap saja ini hanya ujian kecil dengan Trin Tin Tuyet. Situasi keluarga Trin sangat buruk. Sebelum kau menikah, aku memutuskan untuk mengubah proses harga. Kau juga harus memiliki lebih dari 1000 aset.
aku sudah melakukan poin-poin ini. Apakah itu tidak apa-apa? Jangan ungkapkan dirimu. Baiklah, Paman Hai, orang yang memerintahkan mereka datang. Sepertinya tidak berani datang. Aku akan menangani semuanya. Paman Hai menungguku menyelesaikan masalah dengan Trintin. Siapa bilang aku tidak berani datang? Episode hari ini selesai. Silakan tekan ikuti untuk menunggu episode berikut.